أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad dan selain daripada mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was sitra." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah zat hayyun, pemalu, sittirun, dan Allah adalah zat yang menyembunyikan dan menutupi aib, yuhibbul haya'a was sitra, dan Allah menyukai sifat malu dan menyukai sifat yang selalu menutupi dan menyembunyikan aib. Oleh karena itu, jika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang berani terang-terangan melakukan kemaksiatan, yang berani menampakkan bahkan menceritakan dosa, maksiat, aib yang dia miliki kepada orang lain, maka orang tersebut mendapatkan ancaman azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan kekejian itu tersebar, tersiar di tengah-tengah orang-orang yang beriman, maka mereka diancam oleh Allah berupa azab yang pedih di dunia ini dan di akhirat. Perhatikan potongan ayat ini. Allah mengancam orang-orang yang menginginkan, yang menyukai kekejian, kemaksiatan itu tersebar di tengah-tengah orang beriman. Apalagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan maksiat tersebut, yang meng-share, yang menyiarkan, yang menyebarkan maksiat, kekejian di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Ancaman dari Allah adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Bisa kita bayangkan bagaimana dengan pelakunya yang melakukan kemaksiatan tersebut, lalu dia menyiarkannya, menyebarkannya kepada khalayak orang-orang yang beriman. Tentu azab yang Allah ancam bagi orang tersebut lebih besar daripada orang yang sekedar hanya menyiarkan dan menyebarkannya saja. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, mukmin, selayaknya kita dituntut untuk menyembunyikan aib kita. Ini terutama. Yang pertama sekali yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyembunyikan maksiat yang kita lakukan.
aib yang kita miliki, dosa yang kita kerjakan, sembunyikan itu. Karena siapa orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, atau dia melakukannya secara sendiri-sendiri lalu kemudian dia share atau dia ceritakan kepada orang-orang lain, maka orang yang seperti ini terancam dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku, semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpotensi diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Seluruh umat Nabi berpotensi dimaafkan dan diampuni dosa-dosanya. Illal mujahirin, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Lalu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk mujaharah, di antara bentuk terang-terangan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba adalah tatkala dia bermaksiat di malam hari, lalu Allah Subhanahu wa taala masih menyembunyikan aib dan maksiatnya di malam hari tersebut sampai di pagi hari, masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ungkap maksiat yang dia lakukan di malam hari tersebut, tapi di waktu bersamaan di pagi hari ketika dia bertemu dengan teman-temannya, dia bercerita, semalam saya melakukan maksiat A, semalam wahai fulan saya telah melakukan maksiat B, wahai fulan semalam saya melakukan maksiat C. Ini termasuk mujaharah, ini termasuk terang-terangan di dalam melakukan kemaksiatan. Dan yang seperti ini terancam dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki masa-masa suram, bagi kita yang memiliki masa-masa yang gelap, kita tidak terlepas dari dosa dan maksiat. Maka tidak boleh bagi kita untuk menceritakan kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan, apalagi diceritakan kepada anaknya, kepada cucunya. Dulu kakekmu ini pernah melakukan maksiat A, maksiat B, maksiat C. Kalau dia menceritakan itu dalam tujuan untuk berbangga-bangga diri, maka khawatir dosa yang dia sudah bertaubat darinya Allah tidak ampuni. Makanya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, berkewajiban untuk menutupi aib kita. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun masa lalu yang gelap yang kita miliki. Tidak boleh diceritakan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Innallaha yudnil mu'min fayad'u alaihi kanafahu fayasturuhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat Allah akan dekat dengan seorang mukmin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasang tirai untuk menutupi seorang mukmin tersebut. Karena akan Allah audit, Allah akan tanya-tanya kepada seorang mukmin tersebut. Tapi sebagai bentuk penghormatan Allah kepada seorang mukmin itu, Allah panggil satu persatu, Allah masukkan ke dalam tirai supaya tidak didengar dan dilihat oleh yang lain. Allah pun mendekat dengan seorang mukmin tersebut. Kata Allah, "Ata'rifu dzamba kaza? Ata'rifu dzamba kaza?" Kamu masih ingat dosa yang dulu pernah kamu lakukan? Lalu diulangi oleh Allah, "Kamu masih ingat dosa yang ini? Dosa yang itu yang pernah kamu lakukan di tempat A, di tempat B bersama si fulan, sama si fulan?" Kata seorang mukmin itu menjawab, "Benar ya Allah, saya masih ingat ya Allah. Itu dosa memang pernah saya lakukan ya Allah." Lalu setelah seorang mukmin ini mengakui dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mengira bahwa hari itu adalah hari yang dia akan dibinasakan oleh Allah, hari di mana dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Dulu sewaktu engkau melakukan maksiat ini di dunia, aku sembunyikan, aku tutupi, kata Allah, aku tidak sebarkan. Pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, aku akan ampuni dosamu. Lihat bagaimana seorang hamba yang tidak terlepas dari kesalahan, dosa, aib, maksiat, tapi dia berusaha untuk menutupi kemaksiatan tersebut. Dia tidak pernah ceritakan, dia tidak pernah menyiarkan kepada orang lain
Ada di antara kaum muslimin yang dia berbangga diri, mengatakan kepada teman-temannya, saya di masa muda, dosa apa yang tidak pernah saya lakukan? Dosa A, B, C, sampai Z dia sebutkan. Padahal dia sudah bertaubat dari dosa tersebut. Khawatir taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menceritakan mujaharah, terang-terangan menceritakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk menyembunyikan dosa-dosa kita. Harapannya adalah agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita juga dituntut untuk menutupi dan menyembunyikan aib saudara muslim kita yang lainnya. Tidak boleh kita menceritakan kesalahan orang lain. Tidak boleh kita menceritakan maksiat yang dilakukan oleh saudara muslim kita yang lain. Kalau itu kita lakukan, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia ini dan di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menyembunyikan kesalahan, maksiat atau aib seorang muslim, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia ini dan di akhirat. Bayangkan, kita yang hidup di dunia ini barangkali sudah 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun. Berapa dosa yang sudah kita lakukan? 1000, 2000, ratusan ribu, bahkan ada jutaan dosa yang sudah kita lakukan. Tapi alhamdulillah, Allah tidak pernah membeberkan kemaksiatan, aib yang kita miliki. Andai kata Allah Subhanahu wa taala ingin membeberkan dosa-dosa yang kita pernah lakukan, niscaya tidak akan ada orang yang berteman dengan kita. Kita ini pendosa. Hari ini kita tidak tahu berapa dosa yang sudah kita lakukan. Tatkala kita terbangun di pagi hari, dari kita sholat subuh sampai kita sholat Jumat ini, coba hitung berapa dosa yang telah kita lakukan pagi ini sampai menjelang siang. Tidak terhitung dosa tersebut. Tapi Allah sittirun, Allah maha menutupi, maha menyembunyikan aib dan dosa kita. Oleh karena itu, sembunyikan pula lah aib kita dan aib saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Karena siapa orang yang mencoba untuk membongkar, mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aib orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihi muslim, tattaba'allahu auratahu, wa man tatabba'a auratahu yafdahullahu walau fi jawfi baitih." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahan orang tersebut. Dan barang siapa yang Allah beberkan, Allah cari kesalahan-kesalahannya, pasti Allah akan beberkan, Allah siarkan, Allah akan terangkan aib tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut. Walaupun dia melakukan kemaksiatan itu di rumah, walaupun tidak ada orang yang tahu terhadap dosa yang dia lakukan, tapi karena dia suka mencari kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya, lalu dia menyiarkannya, menyebarkan aib saudaranya, niscaya Allah akan buka aib kita. Walaupun aib itu tidak diketahui oleh orang, walaupun kesalahan itu kita lakukan di rumah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berhati-hati di dalam berbicara, di dalam menyampaikan informasi, di dalam membuat status, mengomentari status orang lain. Jangan sampai ada aib orang lain yang kita share. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan orang lain yang kita ceritakan. Apalagi kita hidup di zaman informasi itu sangat cepat tersebarnya. Sebagai seorang mukmin hendaknya berhati-hati untuk bertutur kata, untuk menulis, karena sesuatu yang kita tulis, sesuatu yang terlontar dari mulut kita, apabila itu adalah kesalahan-kesalahan saudara kita, maka pertanggungjawabannya akan begitu besar di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita, aib kedua orang tua kita,
dan aib saudara-saudara kita muslim dan muslimah yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di hari Jumat ini marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma astur auratina اللهم استر عوراتنا اللهم استر عورات آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات يا ستير يا ستير يا عزيز يا قهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.